Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Pekayu dengan NIM 2109076039 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2021. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Langsung saja, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga sebagai intelijensi artifisial atau disingkat AI yang didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Selama ribuan tahun, ilmuwan telah mencoba untuk memahami bagaimana kita berpikir, yaitu bagaimana segelintir materi dapat merasakan, memahami, memprediksi, dan memanipulasi dunia yang jauh lebih besar dan lebih rumit daripada dirinya sendiri. Begitu juga dengan AI. Para ahli di bidang AI merancang kecerdasan buatan lebih dari sekedar memahami, tapi juga untuk membangun entitas cerdas yang dapat memberikan respon yang relevan dengan apa yang diperintahkan oleh sang operator. AI merupakan salah satu bidang terbaru dalam sains dan teknik. AI mulai dikembangkan setelah Perang Dunia II, yaitu pada tahun 1956. Seiring dengan biologi molekuler, AI secara teratur disebut sebagai bidang yang paling disukai oleh para ilmuwan yang disiplin. Seorang siswa fisika mungkin secara wajar merasa bahwa semua ide bagus telah ditemukan oleh para ilmuwan seperti Galileo, Newton, Einstein, dan ilmuwan pendahulu lainnya. Tetapi AI di sisi lain masih membuka kesempatan untuk beberapa ilmuwan lainnya yang mau seperti Einstein dan Edison untuk mengembangkan penelitiannya. AI saat ini mencakup beberapa macam bidang, mulai dari yang umum seperti pembelajaran dan persepsi, hingga yang spesifik seperti bermain catur, membuktikan teorema matematika, menulis puisi, mengendarai mobil di jalan yang ramai seperti yang telah diterapkan oleh salah satu merek mobil ternama yaitu Tesla, dan mendiagnosis penyakit. AI relevan dengan tugas intelektual apapun yang sifatnya universal. Suatu sistem dikatakan rasional jika ia melakukan hal yang benar, mengingat apa yang diketahuinya. Secara historis, 4 pendekatan AI telah diikuti masing-masing oleh orang yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pendekatan yang berpusat pada manusia harus sebagian ilmu empiris. Berikut 4 pendekatan yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu bertindak manusiawi atau pendekatan tes Turing. Perlu dipahami tes Turing adalah ujian yang menentukan apakah suatu mesin mampu menunjukkan perilaku cerdas yang mirip atau tak dapat dibedakan dari manusia. Dalam ujian ini, seorang penentu melakukan perbincangan dengan manusia dan mesin yang tak dapat dibedakan dari manusia biasa. Selama tes, peserta pasti dipisah, yaitu manusia dan robot. Uji Turing yang diusulkan oleh Alan Turing sendiri pada 1950 dirancang untuk memberikan definisi operasional yang memuaskan dari kecerdasan. Komputer dikatakan lulus tes jika interrogator atau manusia telah mengajukan beberapa pertanyaan tertulis
tidak dapat diketahui apakah tanggapan tertulis berasal dari seorang atau dari komputer. Untuk saat ini tercatat bahwa program komputer untuk lulus tes yang diterapkan secara ketat menyediakan banyak hal untuk dikerjakan. Komputer harus memiliki kemampuan seperti proses bahasa alami untuk memungkinkan berkomunikasi dengan sukses dalam bahasa Inggris, representasi, pengetahuan untuk menyimpan apa yang diketahui atau didengarnya, penalaran otomatis untuk menggunakan informasi yang disimpan untuk menjawab pertanyaan dan menggambarkan kesimpulan. Pembelajaran mesin untuk beradaptasi dengan keadaan baru dan untuk deteksi dan menginterpolasi pola. Tes Turing sengaja menghindari interaksi fisik langsung antara interrogator dan komputer karena fisik simulasi seseorang tidak diperlukan untuk kecerdasan buatan. Namun disebut uji Turing total, termasuk sinyal video, sehingga interrogator dapat menguji kemampuan persepsi subjek serta kesempatan bagi interrogator untuk melewati subjek fisik melalui palka. Untuk lulus tes Turing total, komputer akan membutuhkan fisik komputer untuk memahami objek dan robotika untuk memanipulasi objek dan bergerak. Keenam, disiplin ilmu ini menyusun sebagian besar AI, dan Turing layak mendapatkan pujian karena merancang tes yang tetap relevan 60 tahun kemudian. Namun peneliti AI telah mencurahkan sedikit upaya untuk lulus tes Turing, percaya bahwa lebih penting untuk mempelajari prinsip-prinsip yang mendasari kecerdasan daripada menduplikasi sebuah contoh seperti penerbangan buatan atau mesin terbang atau pesawat istilahnya. Berhasil ketika Mike bersaudara dan yang lainnya berhenti meniru burung atau tidak menduplikasi burung dan mulai menggunakan terowongan angin atau mempelajari terowongan angin dan belajar tentang aerodinamika. Teks teknik penerbangan tidak mendefinisikan lagi tujuan bidang mereka sebagai membuat mesin yang terbang sangat mirip dengan merpati sehingga bahkan bisa menipu merpati lainnya. Terus yang kedua, berpikir secara manusiawi, pendekatan pengendalian kognitif. Jika kita akan mengatakan bahwa suatu program berpikir seperti manusia, kita harus memiliki cara untuk menentukan bagaimana manusia berpikir. Kita perlu mendapatkan di dalam kerja pikiran manusia yang sebenarnya. Ada 3 cara untuk melakukannya. Yang pertama, melalui introspeksi, mencoba menangkap pikiran kita sendiri saat pikiran itu berlalu. Yang kedua, melalui eksperimen psikologis, mengamati seseorang dalam bertindak atau dalam tindakannya. Terus yang ketiga, melalui pencitraan otak atau mengamati kerja otak. Begitu kita memiliki teori pikiran yang cukup atau tepat, teori itu dapat dinyatakan sebagai program komputer. Jika diperlukan input output, program cocok dengan perilaku manusia yang sesuai. Itu adalah bukti bahwa beberapa mekanisme program juga dapat beroperasi pada manusia. Misalnya
Alan Newell dan Herbert Simon yang mengembangkan GPS pemecah masalah umum. Newell dan Simon pada 1961 tidak puas hanya dengan program mereka memecahkan masalah dengan benar. Mereka lebih membandingkan jejak lengkap penalarannya dengan jejak subjek manusia. Memecahkan masalah yang sama, bidang interdisipliner dan ilmu kognitif, menyatakan model komputer dari AI dan teknik eksperimental dari psikologi untuk membangun teori pikiran manusia yang tepat dan dapat diuji. Yang ketiga, berpikir rasional, pendekatan hukum pemikiran. Filsuf Yunani Aristoteles adalah salah satu orang yang mencoba menyusun pemikiran yang benar. Itu adalah proses penalaran yang tak terbantahkan. Miliknya silogisme, memberikan pola untuk struktur argumen yang selalu menghasilkan kesimpulan yang benar ketika diberikan premis yang benar. Misalnya, Socrates adalah seorang laki-laki. Semua manusia fana. Oleh karena itu, Socrates adalah fana. Hukum pemikiran ini adalah logika. Logika seharusnya mengatur operasi pikiran. Studi mereka memperkasai bidang yang disebut logika. Yang keempat, bertindak secara rasional. Pendekatan agen yang rasional. Sebuah agen hanyalah sesuatu yang bertindak. Atau agen berasal dari bahasa Latin untuk beraksi atau melakukan. Tentu saja semua program komputer melakukan sesuatu, tetapi agen komputer diharapkan melakukan lebih banyak, beroperasi secara mandiri, memahami lingkungannya, bertahan dalam jangka waktu yang lama, beradaptasi dengan mengubah dan menciptakan dan mengajarkan tujuan. Agen rasional adalah salah satu yang bertindak untuk mencapai hasil terbaik, atau bila ada ketidakpastian, hasil terbaik yang diharapkan dalam pendekatan hukum pemikiran untuk AI. Penekanannya adalah pada kesimpulan yang benar. Terkadang membuat kesimpulan yang benar bagian menjadi agen rasional. Karena salah satu cara untuk bertindak secara rasional adalah bernalar secara logis sampai pada kesimpulan bahwa tindakan tertentu akan mencapai tujuan seseorang dan kemudian bertindak berdasarkan kesimpulan itu. Di sisi lain, kesimpulan yang benar tidak semua rasionalis. Dalam beberapa situasi, tidak ada hal yang terbukti benar untuk dilakukan, tetapi sesuatu tetap harus dilakukan. Ada juga cara bertindak rasional yang tidak dapat dikatakan melibatkan inferensi. Misalnya, mundur dari kompor panas adalah tindakan refleks yang biasanya lebih berhasil daripada tindakan lambat yang dilakukan setelah pertimbangan yang cermat. Sekian dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.